Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan At-Taufiqul Haq Bapak Haji Joko Purwito SH, yang kami hormati Ketua Bidang Pendidikan At-Taufiqul Haq Bapak Dr. Andes Haji Aidul Yakin MPD, yang kami hormati tamu kehormatan Bapak Haji Supaat MT, yang kami hormati Komite Madrasah MI At-Taufiq Bapak Dr. Andes Sugiano MSI, yang kami hormati segenap tim visitasi dari Umi Foundation Surabaya, Ustadz Haziq Asy'arfi SHI dan Ustadz Ahmad Mufti Hidayat SHI MHI, yang kami hormati Kepala Madrasah MI At-Taufiq Sekti Surabaya Ibu Fatimatul Lail MBDI, dan yang kami hormati Koordinator Umi MI At-Taufiq Sekti Surabaya Ibu Nur Umami, yang kami hormati Waka Kurikulum MI At-Taufiq Sekti Surabaya Ibu Siti Fatimah SPD, yang kami hormati Waka Humas MI At-Taufiq Sekti Surabaya Bapak Kiai Haji Abdul Latif SPD, yang kami hormati Waka Kesiswaan MI At-Taufiq Sekti Surabaya Bapak Ahmad Fauzi SPD, dan segenap Ustadz Ustazah MI At-Taufiq Sekti Surabaya yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, kita bisa berkumpul bersama dalam acara visitasi sekolah model Lembaga Pembina UI tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minad dunya hatta al-akhirah. Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah, tak lupa kami sampaikan selamat datang kepada segenap tim visitasi dari Umi Foundation di madrasah tercinta kami MI At-Taufiq Sekti Surabaya. Sebelum acara dimulai, berikut kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara ketiga pengarahan dan pengesahan dari tim visitasi Umi Foundation, acara keempat doa, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan baik serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala man wassalafus salih. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Umum Yayasan At-Taufiqul Haq oleh Bapak Haji Joko Purwito SH. Kepada beliau kami persilakan. Yang diwakilkan oleh Bapak Haji Supaat MT. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang saya hormati Ibu Dai selaku Kepala Madrasah, yang saya hormati tim visitasi yaitu Ustaz Hadik sama Ustaz Mufti, yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan Pak Edu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya Ustaz saja yang saya hormati ya. Apapun kegiatan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka di tempat tinggal berjadwal akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga di akhir kita nanti insya Allah mendapat syafaat beliau. Pada kesempatan hari ini saya berbangga sekali karena terus terang ya, mohon maaf ya, tadi saya sebagai tamu mewakili dari yayasan belum hadir hari ini karena ada acara. Jadi saya bangga sekali karena perjalanan Umi ya yang kita rintis mulai tahun 2011 dengan membenahi yang dengan sabarnya Ustaz Hadik dulu, Ustaz Mufti, Ustaz Ajib ya, yang kami minta untuk membenahi semua teman-teman yang ada di sini ya, supaya ada standar dalam sistem pengajaran Quran ini, sehingga bagaimana untuk mencari tim yang bisa mendampingi supaya dalam sistem pengajarannya itu standar. Alhamdulillah pada waktu itu kita mendapat arahan ya, dan semua dari Allah sehingga ditunjukkan untuk menuju ke Umi, kantor pusatnya di Depan Lagi Agung Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar mulai dari awal rintisan itu ya, dan mungkin yang sudah tersertifikasi dulu sudah banyak yang keluar sehingga digantikan yang paru-paru yang masih fresh ya, sehingga tambah semangat lagi untuk mendampingi anak didik kita, yaitu untuk membekali anak didik kita tentang Qur'anina, tentang sholatnya itu yang utama. Karena kalau dari Qur'annya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, ditambah saja nanti pasti mengikuti insya Allah jadi sekolah unggulan yang pernah saya cita-citakan itu minimal itu mendekati kemajuannya seperti Al-Hikmah. Itu dulu keinginan kami kan itu tinggi sekali kan itu. Nah, oleh sebab itu dengan bantuan satu saja yang berjuang keras untuk membimbing anak didiknya itu, alhamdulillah sekarang khususnya di Al-Qur'ani ya tahun ini mendapat amanah yaitu sebagai pembelajaran model Umi ya di Surabaya. Kalau nggak salah itu ada 3. Oleh sebab itu ke depan kami mohon kepada Ustaz Mufti sama Ustaz Hadik untuk mengawal ya, untuk mendampingi ya, khususnya nanti melalui Tadifran ya, untuk selalu membimbing dan membina arahnya seperti apa yang sebagai model itu nanti. Dan itu kami sendiri belum memahami, sehingga yang saya tekankan sebenarnya itu tadi saya sampaikan sedikit itu bahwa pembekalan yang kami inginkan itu untuk Qur'aninya itu masalah tartil ya. Tartilnya harus dikuati, pasokannya
dan muridnya kan itu. Sehingga kalau itu sudah fondasi itu kuat yang mengarah ke tahfidz, insya Allah mudah karena anak-anak kita itu masih jernih sehingga disuruh mengarah ke tahfidz itu saya pikir insya Allah itu kemudahan. Nah, itu harapan kami, mudah-mudahan dengan kemajuan Umi Foundation yang ada di MTA Taufik ini mudah-mudahan bisa berjalan dan berkembang terus sehingga bisa mewarnai yang insya Allah nanti alumninya khususnya yang dari warga santri ini, harapan kami dulu sepele sekali. Artinya itu bagaimana hasil Umi yang ada di Lakas Santri ini bisa mewarnai kalau tak harus di masjid, itu kita maju itu. Sehingga kami di rumah mendengarkan itu bisa enak, mendengarkan itu bisa sambil bisa terenyuh, nggak seperti sekarang kan itu masih ya kayak gitulah kan masih terlalu cepat ya, hanya di bibir saja untuk membacanya itu mengabaikan tajwid. Oleh sebab itu dengan pimpinan Ustaz ini, Ustaz Umi, insya Allah nanti bisa mewarnai anak-anak kita yang bisa tahu di masjid dan juga nantinya bisa kalau melanjutkan ke pondok pesantren atau ke SMP bisa mewarnai lah di tingkat atas. Mudah-mudahan itu apa yang menjadi tugas dari Ustaz ini, amalan Ustaz ini bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah akan nanti ke Ustaz-Ustaznya semua. Saya pikir itu harapan kami, mohon untuk bertahan supaya lebih jauh lebih lagi. Dan untuk selanjutnya saya mohon untuk Bu Laid bisa mengembangkan lagi ya Bu Laid tentang sayangnya sehingga kalau memang mana yang perlu ditrainingkan ya minta ke Abidul, Abidul masih serius untuk mengembangkan LI RA ya. Hanya yang di RA-nya ini yang saya masih agak prihatin sedikit karena satu kelas tadi pakai rombel itu yang mendapat. Mungkin itu nanti ke depan mohon dipikirkan sebagai pembina, sebagai ketua ya barisan pendidikan baik di RA-nya maupun tidak selalu dikontrol supaya bisa masuk ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sebelum meninjau acara selanjutnya, kita saksikan terlebih dahulu pemaparan profil Madrasah MI atau Hikmah Sakti Surabaya. Insya Allah Umi membawa cerita. Jika istiqomah semua pasti bisa. Vaksinasi, sertifikasi, coaching supervisi, pembelajaran, khotbah dan imtihan, mencukupkan jasa Umi. Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati, karena Umi terbangga untuk belajar Al-Quran ini. Alhamdulillah.
Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati. Karena Umi terdepan dalam untuk belajar Al-Quran ini. Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati. Karena Umi terdepan dalam untuk belajar Al-Quran. Selangkah lebih maju. Luar biasa Bayang Jeng. Insya Allah Umi membawa cinta. Semua pasti bisa. Taksi sertifikasi, coaching supervisi, koran dan imtihan, ujung program dasar ini. Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati. Karena Umi terdepan dalam untuk belajar Al-Quran ini. Alhamdulillah, meski bagi kami belajar Al-Quran, insya Allah Umi membawa cinta. Jika kesimpulan semua pasti bisa. Taksi sertifikasi, coaching supervisi, menakaskan, koran dan imtihan, ujung program dasar ini. Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati. Karena Umi terdepan dalam untuk belajar Al-Quran ini. Bersama Umi belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan, menyentuh hati. Karena Umi terdepan dalam untuk belajar Al-Quran. Selangkah lebih maju. Insya Allah Umi membawa cinta. Jika istiqomah semua pasti bisa. Taksi sertifikasi, coaching supervisi, menakaskan, koran dan imtihan, ujung program dasar ini. Bersama Umi belajar Al-Quran. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah TI atau Surabaya oleh Ibu Fatimatul Layu MPDI. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tamu kehormatan sekaligus Bapak Perintis metode ini ada di lembaga santri, yakni Abah Supahat MP yang sangat kami banggakan. Yang terhormat Ketua Umum yang lagi berhalangan hadir hari ini. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan atau Kulhak Bapak Haji Muhammad Mulyakin MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Sugiono MSI selaku Komite Madrasah.
yang sangat saya banggakan relasi kerja saya koordinator UMI saya Tumani, rekan saya sangat istimewa, wakil kurikulum, wakil kehiswaan yang sangat saya banggakan juga, dan kepada ustazah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul berwajah untuk kegiatan visitasi sekolah model lembaga pengembangan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Rasulullah yang berikan uswah hasanah kepada sekalian. Dan ribuan terima kasih kepada Dewan Asatidz, guru UMI beserta koordinatornya, waka-waka saya yang sangat bagus baik dalam relasi kerja kita, sehingga saya tidak bisa mengungkapkan selain alhamdulillah di kesempatan hari ini MI At-Taufik menjadikan sekolah model se-Surabaya tiga sekolah yang berbeda, yang mana saya tidak membayangkan bagaimana nanti perkembangannya berikutnya kalau tanpa didampingi oleh ustaz senior-senior yang sangat mumpuni di Indonesia ini. Mudah-mudahan berikutnya generasi-generasi Al-Quran yang ada di MI Taufik senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruhnya rahmatan lil alamin, sehingga madrasah kita, madrasah seluruhnya khususnya MI Taufik menjadi madrasah pilihan kita bersama dan tidak kalah dengan sekolah maupun madrasah yang lainnya. Karena kita harus patut mulai dari ini wajib berbangga, dan kita harus senantiasa meningkatkan komposisi kita, meningkatkan ukhuwah kita, baik jasad kita, rohani kita, bahkan nanti sampai kita ini tetap Al-Quran senantiasa dihidupi dan menjadi rahmat nanti di akhirat nanti. Ustaz-ustazah serta bapak-bapak yang saya hormati, saya mungkin tidak bisa banyak memberikan penjelasan dengan tadi pemaparan video singkat kami. Insya Allah itulah kebiasaan kita yang kita terapkan, baik dari UMI dan NI sudah tidak ada perbedaan. Ini guru Quran, ini guru matematika, ini guru saya tidak. Semua pakai seragam biru harus pakai biru, semua pakai merah pakai merah, semua pakai kuning kuning. Insya Allah kita terapkan. Tadabbur alam pun juga begitu, MI dan UMI harus berangkat semua. Kecuali ada ranah-ranah tertentu memang khusus untuk sekecamatan MI, ya semua kecamatan MI. Se-Surabaya ini saja harus MI saja. Kalau semua di lembaga umum kita rangkul bersama, insya Allah tujuan kita akan mudah kita raih, karena banyak job yang akan kita pikirkan rata kepada guru-guru kita, dan kita tidak akan berjalan sendiri. Kalau beriringan seperti ini, baik dari pembina yayasan, ketua umum, kabit pendidikan, dan komite waka-waka, ustaz-ustazah, insya Allah dengan hitungan jari Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan bersama. Saya berharap dengan nanti bimbingan tim visitasi sekolah model lembaga pengguna UMI yang akan disahkan mungkin dan akan berlanjut ada penjualan berikutnya, kami mohon arahannya. Semoga madrasah kita sudah tidak dipandang sebelah, sudah tidak jadikan madrasah ayat-ayat MI, tidak. MI harus tampil yang terdepan seperti dalam kita bersama. Mungkin itu disangkan rahmatullah atas kehadirannya semuanya guru sekalian, kerjasamanya guru koordinator, guru UMI dan bapak-bapak sekalian, sehingga bisa terlaksananya acara kita pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pengesahan oleh tim visitasi UMI Foundation Ustaz Nazim Asy-Syarafi SHI. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan selaku pembina Yayasan Ustaz Supahat, dan kami hormati dan kami muliakan selaku ketua yayasan yang hari ini berhalangan hadir. Kami hormati selaku Kabid Pendidikan Yayasan Bapak Ainul Yakin dan Bapak Sugiono selaku komite sekolah, dan tak lupa saya hormati pula Ustazah Fatimatul Lail selaku kepala sekolah beserta jajarannya, para wakakurikulum, kesiswaan, humas, ya, alhamdulillah. Dan yang kami hormati pula Ustazah Nur Umami, ya, selaku koordinator Al-Quran di MIA Taufik, dan tak lupa pula kepada asatidzah rahimahullah. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kami semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala yang untuk menghadiri kegiatan ini dalam rangka kegiatan visitasi sekolah model. Ya, harapan kami dengan kegiatan yang seperti ini benar-benar apa yang kita harapkan, kita cita-citakan benar-benar sebagai Allah Subhanahu wa taala. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para dengan pusat ini sektor kiai kabel, ya, wakai jadi apalagi ketua yayasan. Alhamdulillah, bersyukur ini kami sebetulnya ini singkat cerita, ya, kami di 5 tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu sudah diminta oleh Umi Foundation untuk bahasanya merilis atau meliskan lembaga yang siap dijadikan sekolah model. Mau tidak mau setiap umi daerah itu harus ada perwakilan sekolah model. Masa dalam perjalanan beberapa tahun, apalagi tadi diceritakan oleh Bapak 2011 mulai. Nah, ini apakah layak? Nah, ini sudah kami godok, insya Allah dimulai 5 tahun yang lalu itu kita sudah kurang lebih ada sekitar 15 lembaga yang kita listkan, termasuk salah satunya adalah FI atau V. Nah, setelah 5 tahun yang lalu baru mengerucut tahun ini, benar-benar dari Umi Foundation menagih kepada kita sebagai pengurus. Jadi siapa, lembaga mana sekolah model? Nah, dari sekitar 15 itu di tahun 2023 akhir, ya, insya Allah tepatnya 1 Desember kemarin kami mengajukan ke Umi Foundation, hanya yang terpilih adalah dari 15 itu hanya 5 lembaga. Apakah 10 ini tidak layak? Insya Allah layak, tapi dengan proses yang ada, nah ini yang kita pilih adalah 5 terbaik terlebih dahulu. Salah satunya alhamdulillah kita pilih di Madrasah Ibtidaiyah At-Taufik Latar Santri Surabaya. Dengan kita ajukan itu, ya, dengan syarat utamanya adalah yang pertama adalah hasil dari supervisi pembelajarannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Umi, dan yang terakhir adalah
gurunya semuanya bersertifikat Umi. Dan alhamdulillah di MK Taufik ini ya dalam perjalanannya emang saya pantau ada yang masuk, ada yang keluar masuk, keluar kan begitu. Dan alhamdulillah ya tetap yang dicari yang pertama prioritas utama adalah guru yang bersertifikat Umi. Nah ini yang kita jadikan perhatian. Pastinya tidak hanya itu, ya output anak-anak dari hasil munaqosyah adalah alhamdulillah kategori baik. Kategori baik itu apa? Minimal standarnya adalah rata-rata adalah 8,5. Dan yang paling akhir kami mengikuti yang kemarin bahkan anak-anak rata-ratanya adalah di atas 9. Yang saat munaqosyah yang terakhir. Ya, mudah-mudahan dengan kita ajukan di lembaga ini MK Taufik ini ya perjalanan dari 2011 ya mudah-mudahan ya dengan niatan kita insya Allah nantinya akan diproses dengan baik dan nanti sesuai dengan harapan kita ya ini adalah dijadikan dengan sekolah model apa nantinya setelah ini setelah MK Taufik dijadikan sekolah model pastinya nanti dari kita akan memantau dengan baik setiap berkala 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali bahkan nanti setiap tahun pasti akan kami perhatikan ya dan insya Allah dari bagian itu kita mensupport ya setiap kegiatan tahunan ya dengan pembinaan dan alhamdulillah sekarang ada pengembangan ya dari guru itu tidak hanya sebatas bagaimana cara mengajar Al-Quran tapi ada melanjutkan kompetensi guru tersebut ya insya Allah nanti juga ada dengan pola penguatan aksi tilawah atau dengan pengembangan kurikulum yang ada di Umi sendiri. Alhamdulillah mulai tahun 2015 atau 2016 alhamdulillah sudah terbit produk namanya turjuman. Nah, kalau turjuman yang dulu ini adalah dimulai harus dilewati mulai jilid 1, 2, dan 3. Nah, dan isinya ya insya Allah saya ketahui juga bahwa itu mungkin dari kita ini ada khilafiyahnya ini karena di situ masuk semuanya yang ada. Jadi ada mungkin lembaga dari NU masuk, lembaga dari organisasi Muhammadiyah masuk, semuanya masuk. Nah dan alhamdulillah sekarang ini adalah ya karena niatan Umi adalah rahmatan lil alamin, merangkul semuanya. Nggak hanya dari Muhammadiyah, nggak hanya dari NU, tapi semuanya. Nah, dan sebetulnya di turjuman tersendiri itu adalah kita bebas memilih. Oh, ini yang saya pakai, gitu. Nah, dan yang terakhir ini adalah kita dibebaskan untuk memilih. Nah, tidak hanya dimulai dari jilid 1, 2, 3, melainkan bisa langsung ke jilid 4. Apa materinya jilid 4? Langsung adalah ditarjim di surat-surat pendek mulai dari An-Nas sampai surat Ad-Duha. Dan banyak sekarang sekolah yang mengikuti dari produk itu. Pengembangannya adalah turjuman yang di jilid 4. Jadi tidak dimulai dari jilid 1 doa-doa harian atau bacaan sholat yang insya Allah itu ada perbedaan. Nah, tapi diserahkan kepada lembaga sendiri, kita masuk ke langsung di jilid yang keempat. Dan yang terakhir, ya saat pandemi kemarin, alhamdulillah ini dikembangkan lagi ya dengan buku namanya Kaidah Bahasa Al-Quran Tabiki. Dan itu seperti kalau kita mengetahui saat anak-anak menguraikan tajwid, ini hukum bacaannya apa, idhar halki, kenapa nusukun bertemu hamzah. Nah saat KBK ini tidak,
Jadi isim dibagi berapa? 5, sebutkan begitu. Nah, kalimah dibagi berapa? Nah, ini adalah pengembangan ya untuk setelah pasca tartil. Jadi pasca tartil itu adalah ada tafsir dan ada turjuman. Dan turjuman insya Allah ini ada pengembangannya lagi. Dan ini misalkan nantinya diterapkan, insya Allah bakal anak-anak ya perang, anak-anak melanjutkan ke pondok atau sekolah madrasah sekaligus untuk di pondok pesantren. Insya Allah itu bisa. Nah, jika nanti diketok oleh yayasan, ya saya kembalikan lagi ke yayasan itu. Dan jika nanti ingin tahu, ya monggo, tidak apa-apa. Ini sekaligus ada pakarnya dan Ustadz Mufti yang biasanya beliau mentraining itu. Dan alhamdulillah sekarang kami juga berproses ya karena melanjutkan KBG itu ada jilid namanya jilid sorof dan nahwu gitu, nahwu i'rab. Nah, ini melanjutkan, kami ada program pembinaan itu kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, dalam 4 buku agak dicepatkan gitu. Karena apa? Oh, ini sip ini ya. Nanti harapannya ya ke guru, ya harapannya nanti bisa penerapan itu. Nah, ingin tahu ya insya Allah nanti akan disosialisasikan, ya akan ada pelatihan terkait itu jika nanti dari yayasan menghendaki itu. Nah, insya Allah ada 4 buku ini ya bisa nanti dilakukan dan insya Allah sangat menarik sekali ya, apalagi jika diterapkan ya anak-anak. Lanjutannya adalah untuk menyiapkan anak-anak untuk ke pondok pesantren atau sekolah ini kita jadikan seperti sekolah, seperti madrasah yang pondok pesantren. Insya Allah ya itu yang pengembangan dari Umi ya. Mudah-mudahan ya dengan izin Allah ya bismillah MIA Taufik ya sesuai dengan yang kami rekomendasi ya, mudah-mudahan sesuai ya apa yang diinginkan oleh yayasan ya, dan nanti akan pastinya sesuai dengan keinginan dari Umi Foundation tersendiri. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya, dan insya Allah nanti pengesahan terkait visitasi ini ya akan di cross check dulu oleh Ustadz Mufti ya, dan nanti akan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para kiai ingkang rawuh ing majelis menika. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Yayasan At-Taufiqul Haq yang dalam hal ini dihadiri oleh Ketua Pembina Yayasan yakni Abah Haji Subaat MPD, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Yayasan At-Taufiqul Haq Abah Haji Ainul Yakin MPD, yang kami hormati Ketua Komite Bapak Haji Sugiono MSI, dan tentu yang di sebelah kanan saya beliau yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-Taufik Ibu Fatimatul Lail LPDI, beserta para waka, baik waka kurikulum, waka kesiswaan dan waka humas
implementasi pembelajaran Al-Quran metode UMI DNI atau Taufik. Yang kami hormati Ketua UMI Surabaya sekaligus Ketua Tim Visitasi yakni Ustaz Handik Asyairofi SHI, dan yang kami hormati yakni Ustazah Umani selaku Koordinator Al-Quran DNI Taufik. Tentunya seluruh ustazah, para mujahidah Al-Quran, para pendakwah Al-Quran, guru-guru Al-Quran di DNI Taufik yang terus semangat dan terus tumbuh, terus menjadi baik, terus mengupdate dirinya agar senantiasa menghasilkan lulusan-lulusan dari DNI Taufik yang ahli di bidang baik di bidang umum agama maupun di bidang Quran. Mudah-mudahan seluruh alumni DNI Taufik Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, calon-calon pemimpin bangsa. Mudah-mudahan jaga ilmu dari panjenengan sedaya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para kiai, para guru-guru kami dan para asatidz rahimahumullah, tadi kami melanjutkan amanah yang diberikan Ustaz Handik dan UMI Foundation untuk melakukan visitasi dan eksposisi bagaimana sekolah kita, bagaimana NI Taufik ini yang tadi sudah termasuk 5 besar begitu ya di Surabaya yang masuk kategori calon lembaga model Al-Quran metode umum. Beberapa hal yang tadi kami simak bersama beliau Ustaz Handik, ada 12 persyaratan, ada 12 hal yang menjadi prasyarat bahwa lembaga itu memang layak mendapat apresiasi sebagai lembaga model UMI, dan itu sudah disampaikan oleh guru kami Ustaz Handik. Alhamdulillah dari 12 tadi sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok kau wakil. Ketegangan ini apa karena dunia asli di ruangan ini kan? Iya. Nggak coba. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah sudah kami bolak-balik. Alhamdulillah 12 prasyarat itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, ada 2 hal terkait catatan yang perlu diperbaiki. Yang pertama yakni pada keterangan mulai menggunakan UMI ini kapan Ustaz Umar? Iya. Gitu. Nah ini tertuliskan di data sini di profil lembaga mulai menggunakan 26 April 2021. Berarti tasih pandemi ini yang ngaji. Padahal asli sampai mulai 2011. Oh, baik, itu yang menjadi catatan. Dan itu saat saya bolak-balik kanan kiri tak bolak-balik belicin nggak seteliko. Kami temukan 5 lembar yang berkenaan dengan data yang sama, yakni mulai menggunakan 26 April 2021. Begitu ya, ya, melihat senyumnya tambahnya tak siap sekali. Adapun lembaran puluhan lembar atau ratusan lembar yang lain, alhamdulillah sudah baik, terpenuhi dengan baik. Boleh, tapi nanti aja jangan meninggalkan kami. Takut kalau nanti nanti. Dan catatan ini bukan hal yang signifikan, begitu ya. Insya Allah bisa diselesaikan dalam tempo yang cepat-cepatnya gitu ya. Jadi tidak print insya Allah janji. Karena lembar berikutnya stempelnya sudah benar, sehingga hanya 1 lembar, 1 poin ini kali 5 lembar kami hitung tadi.
seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah tadi untuk revisi waktu atau mulai menggunakannya, ini bukan tahun 2021 tapi 2011. Ini lembaga yang sudah lama gitu ya. Berikutnya catatan yang kedua yang perlu dipenuhi adalah prasyarat nomor 12, yaitu foto kegiatan visitasi. Ya mesti tak baru tak cepet-cepet ya. Jadi itu nanti artinya nanti kami bisa nanti mohon untuk dikirim boleh itu apa bisa di-print sekalian untuk melengkapi di lembar kajian akhir. Masya Allah itu. Nah, itulah dua hal yang menjadi catatan kami sebagai di antara 12 prasyarat bahwa lembaga ini khususnya Amiyah Taufik Surabaya layak atau tidaknya menjadi lembaga model Al-Quran Madrasah Umi. Dan itulah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, setelah kami melihat prasyarat-prasyarat yang ada, setelah kami mendengar pemaparan dari para pembina, para pengurus yayasan, para ibu kepala sekolah dan semuanya, pertimbangan-pertimbangan progres dari implementasi belajar Al-Quran metode Umi di Amiyah Taufik. Setelah kami memperhatikan dan juga itulah yang menjadikan landasan kami, maka kami akan memutuskan bahwa MI At-Taufik Lakar Santri Surabaya layak dinyatakan sebagai lembaga model Al-Quran metode Umi. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Baik, itu insya Allah. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Di antaranya adalah ini adalah langkah awal setelah kami menilai secara prosedural baik itu prasyarat maupun hal-hal lain, maka seperti yang kami sampaikan bahwa sekolah kita Amiyah Taufik Lakar Santri Surabaya layak di antara 5 lembaga model itu. Dan yang kedua maka itu yang pertama kami sampaikan selamat Bulail, selamat Bapak, selamat seluruh jajaran stakeholder yang mendukung untuk memajukan Amiyah Taufik baik di bidang umum pembelajar maupun di bidang Al-Quran. Pertama kami sampaikan selamat masuk dalam kategori lembaga model Al-Quran. Yang kedua, mewakili dari tim visitasi mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Dewan Guru, Kepala Sekolah Yayasan atas dedikasinya, atas dukungannya menerapkan pembelajaran Al-Quran metode Umi di Amiyah Taufik ini. Tentu satu saja sebagai stakeholder di bidang pendidikan, kita semuanya berharap bahwa pendidikan Amiyah Taufik semakin hari semakin baik sehingga menelurkan lulusan-lulusan yang terbaik yang tentunya akan berguna di masyarakat dan lebih menjadi tokoh-tokoh di Indonesia ini. Amin. Amin. Ustaz saja para dewan guru, para guru kami yang kami hormati. Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah bahwa MI At-Taufik Lakar Santri Surabaya merupakan MI pertama di Surabaya yang akan menjadi lembaga model Al-Quran. Kenapa lembaga-lembaga yang lain adalah SD? Dua SD, dua TPQ. Satu TPQ ya, satu TPQ, satu lembaga non formal yaitu TPQ. Kalau terpilihnya dari kemarin satu mas ya. Kemudian 4-nya lembaga model, lembaga formal maksudnya ya.
Dan di antara 4 ini yang madrasah ibtidaiyah hanyalah MI atau satu sebenarnya. Takbir. Alhamdulillah ya. Dalam hati kecil kami dalam mungkin satu cabang. Kaki Alfitra itu juga pengguna ya. Alhamdulillah. SD. Iya, SD. Iya. Kemudian tadi sempat kita sharing bahwa benar Ustadz Ustadzah dan para pembina, lembaga model bukan ditentukan besar kecilnya gedung atau sekolah, bukan ditentukan oleh sedikit banyaknya murid di sekolah tersebut, tapi di antara prasyarat bahwa lembaga itu layak menjadi sekolah model Al-Quran di antaranya adalah hasil munakosyahnya di atas 8,5, dan hasil visitasi kami tartil nilai rata-rata munakosyah di MIA Taufik 9,4, dan akhirnya rata-ratanya 9,9. Di antara itulah salah satu hal di antara 12 prasyarat yang menjadikan MIA Taufik layak menjadi sekolah model. Alhamdulillah. Langkah terakhir mempertahankan dan terus untuk mengupgrade diri. Karena itu tetap jalin komunikasi dengan kami melalui pembina di MIA Taufik di bidang Al-Quran Ustadz Yusron, melalui admin atau manajemen UI Surabaya, atau bisa melalui ketua kami Ustadz Habib Asyarafi, agar senantiasa Taufik terus-menerus mendapatkan bimbingan agar menjadi lembaga Al-Quran yang terus baik dan baik, lebih baik. Amin Allahumma amin. Terakhir kami mohon untuk keikhlasannya panjenengan semuanya. Data yang kami terima hari ini akan kami sampaikan langsung ke UI Foundation, lalu akan direkap oleh kantor UI Foundation dan akan menjadi dikonversi menjadi nilai-nilai angka. Angka inilah jika total nilainya 451 sampai dengan range 500, maka lembaga itu lolos. Karena ini kan layak ya, lolos benar-benar menjadi sekolah model, dan langkah berikutnya akan dihadiri oleh UI Foundation untuk menyerahkan jabatan atau sertifikat untuk MIA Taufik seperti itu. Langkah kita tinggal satu. Mohon keikhlasannya doa bersama-sama. Semoga data ini yang akan kami sampaikan ke UI Foundation bisa mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga hasilnya juga yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil yang baik ini indikasinya adalah dari anak-anak. Apa buktinya? Panjenengan berhasil mengajar anak-anak, mengajar murid-murid MIA Taufik sampai mendapatkan nilai rata-rata 9,4 dan 9,9. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu butuh ketelatenan, kesabaran, dan juga kompetensi yang luar biasa. Maka itulah murid-murid hebat MIA Taufik akan terlahir dari guru-guru hebat, guru-guru yang berkualitas seperti panjenengan. Guru-guru yang hebat berkat bimbingan, berkat pendampingan dari koordinator yang hebat. Koordinator yang hebat terus mendapat support, terus mendapat motivasi, terus mendapat dorongan dari ibu kepala sekolah yang hebat. Tentu tidak ada ibu kepala sekolah yang hebat tanpa didampingi juga oleh partner-partner beliau-beliau yang hebat, yaitu para waka yang hebat. Guru-guru, waka humas dan siswa. Tentunya semuanya itu akan lebih hebat lagi dan terus menjadi hebat jika juga didukung komunikasinya, didukung programnya oleh komite sekolah. Komite sekolah bersinergi dengan dukungan yang luar biasa melalui program-programnya, yakni dari kepala bidang pendidikan yayasan. Tidak ada kepala bidang yayasan yang bagus kecuali dengan dukungan dan juga support dari yayasan, yakni Yayasan At-Taufiqul Haq.
begitu ya, Abah Joko, dan tentu Abah Joko akan semangat mendapat merealisasikan program-programnya itu berkat dukungan, bimbingan, dan juga doa dari pembina kita, yakni Abah. Takbir. Maka itulah Ustaz saya, kesuksesan kita hari ini, kesuksesan kita ke depan adalah berkat sinergisitas semua stakeholder yang ada, baik yayasan, baik kepala sekolah, baik koordinator, dan juga baik guru-guru kita semuanya. Dan semua itu akan bisa baik berjalannya mutu kualitas pendidikan Al-Quran berkat adanya bimbingan dan juga arahan dari Ketua UMI Surabaya, Ustaz Hanif Asyarul. Begitu insyaallah Ustaz-ustaz sekalian rahimakumullah, para dewan guru, para asatidz, para ustaz rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat MI At-Taufik Lakasantri Surabaya, kami nyatakan layak sebagai lembaga model Al-Quran metode UMI untuk di periode 2023 dan seterusnya. Mudah-mudahan MI At-Taufik pembelajaran Al-Qurannya bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun semakin baik dan semakin berjaya. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami haturkan terima kasih. Melanjutkan acara yang kelima, yakni pembacaan doa yang akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Abdul Latif SPDI. Pada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ya karim alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ummahatina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Cintai kami semua ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah. Cintai mereka semua ya Allah, sayangi mereka semua ya Allah. Bimbing mereka semua, tunjukkan jalan yang penuh kenikmatan. Ya Allah ya Tuhan, yasir umurana, hasil maqasidina,
وقضي جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. Ya Allah, permudahkanlah semua urusan dunia dan urusan akhirat, dan berikan keberhasilan ya Allah yang kami usahakan setiap saat ini. Dan ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Berikan kami semua ya Allah mampu ya Allah mencapai cita-cita hidup yang suci ini ya Allah, untuk menjadikan lembaga Eminah Tauhid ya Allah, lembaga yang barokah ya Allah, lembaga yang mampu mendidik mahasiswa-mahasiswa kami ya Allah, murid-murid kami, murid-murid yang sholihah, murid-murid yang Quran mampu ya Allah membaca, memahami dan mengamalkan kalam ya Allah. Dan berikan semua anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang benar-benar menjadi anak-anak yang sholihah, beriman dan berakhlakul karimah ya Allah. Sukses dunia dan sukses akhirat ya Allah. Mulia dunia, mulia akhirat ya Allah. Selamat dunia dan selamat akhiratnya ya Allah. Dan jadikan semua ya Allah ustaz-ustazah yang mengajar di madrasah ini ya Allah. Ya Allah, guru-guru ustaz-ustazah yang ikhlas ya Allah, penuh kesabaran ya Allah dalam mendidik ya Allah siswa yang ada di madrasah ini ya Allah. Dan berikan kekuatan semua para pengurus ya Allah, yang memperjuangkan madrasah ini ya Allah, dengan penuh kesabaran ya Allah, penuh ketabahan, penuh keikhlasan ya Allah, sehingga para pengurus ini benar-benar selalu melangkah tanpa pamrih ya Allah, hanya mengharap ridho ya Allah, dan semuanya perjuangannya kau ridho itu kau terima ya Allah. Tempatkan mereka yang semuanya di tempat yang mulia dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, salimna ya Allah, salim auladana, wasalim ahlana, wasalim jamaah fi hadal majlis ya Allah, bibili balai dunia wal akhirah. Ya Allah, kaulah ya Allah, maha tempat memberikan keselamatan ya Allah. Berikan keselamatan ya Allah kepada kami semua ya Allah, sehingga kami semuanya ya Allah, setiap waktu ya Allah penuh keselamatan dunia akhirat, jauh dari musibah dan siksa ya Allah. Hanya kepada-Mu kami berharap ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Melanjutkan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara visitasi metode umi pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya Muhammad Marwadani selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk